halal yang berkah untuk ibadah, dan juga kita doakan anak-anak kita yang sedang dalam belajar, Allah mudahkan dalam belajarnya, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa mendoakan kita kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan pola kita yang sedang dalam perjalanan, sedang memberikan keselamatan dari berangkat sampai pulang dalam perjalanannya. على هذه النعم وعلى كل نعمة صالحة من حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم حضرة شيخنا وربنا كي هذا عبد الغفور المالكي بن جايها المهدي كي مسجد المرصد جايها كامل الهادي المستقيم كي مرآلي بن هادي أنوار بن هادي نور أنوار بن مرآلي bagus daerah itu bagus sama itu bagus mahmud daerah itu aman dari dan bisa bersyukur kepada Allah sebelum kuliah وصالحهم وقرآنهم أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويؤتي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ببركاتهم أسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عفة ياتي رب العالمين يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله Faslun arkan sholati sab'atan
Masya Allah. Jadi masih tentang rukun sholat. Minggu yang lalu baru kita bahas tentang rukun sholat yang pertama dan yang kedua dari 17 rukun. Pertama kemarinnya sudah kita bahas. Yang kedua membaca takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Kemarin ucapkan Allahu Akbar berbarengan dengan niat. Sengaja aku niat sholat maghrib misalnya 3 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat niatnya. Jadi wajib rukun itu wajib yang harus kita kerjakan di dalam salat. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga dari rukun salat yang 17, kita memang harus tahu, yaitu as-salisu al-qiyam 'alal qadiri fil fardhi. Kalau di sini al-qadiru al-qiyam itu 'alal qadiri fil fardhi sama halaman 50 di kitab ini. Kitab yang warna kuning, makanya kitab kuning. Al-makna artinya karena salisa min arkanil shalah, sesungguhnya yang ketiga dari rukun salat qiyamul qadiri, yaitu berdiri bagi yang mampu. Makanya as-salisu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, berdiri 'alal qadiri bagi yang mampu fil fardhi pada salat fardu. Qiyamul qadiri 'alaihi fil fardhi bi anwa'i, wajib berdiri ketika salat bi anwa'ihi, termasuk dari bagian yang masuk kategori yang wajib. Apa salat-salat yang wajib? Min maktubin, salat yang 5 waktu wajib itu berdiri kalau mampu. Wa manzurin, dan salat yang dinazarkan, misalnya nanti di kawan misalnya selesai hajatan di rumah saya, hujan nggak ada, maksudnya nggak turun hujan, selesai acara sukses, saya mau nazar malam nanti 12 saya sholat 2 rakaat sholat sunnah. Nazar bukan sholat tahajud, itu memang sunnah. Itu wajib tuh berdiri ke sholat itu. Sakit gitu. Jadi sholatnya wajib tuh berdiri alal qadiri bagi yang mampu. Wa fardhi kifayatin, dan juga fardu kifayah, salat jenazah. Berdiri. Kalau mampu, nggak mampu di belakang, duduk di belakang, berarti kalau nggak mampu gitu. Jangan dilupa. Bangun sholat duduk. Karena sholat jenazah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Jadi kalau ada seseorang yang sudah mengerjakan, yang lain gugur. Kampung kita ini misalnya ada yang meninggal satu, tidak ada yang ngelakuin semuanya. Karena misalnya orang tukang mabuk, tukang teror, tukang judi, semuanya tukang maksiat semuanya. Tidak ada yang ngelakuin, tetap kita yang hidup kebagian dosa. Ada terus yang baik satu, yang udah saya ngelakuin aja sendirian gak apa-apa, gugur yang lain. Itu fardu kifayah gitu. Fardu kifayah dari masalah jenazah, termasuk belajar tajwid, fardu kifayah. Belajar apa lagi? Belajar ilmu faraid, fardu kifayah. Enggak ada yang bisa sekampungnya lagi, dosa semuanya. Tajwid enggak ada yang bisa sekampung semuanya, dosa semuanya. Ada yang wakil yang satu, anak kecil misalnya bisa, gugur kewajiban kita belajar. Belajar tajwid ilmu tentang alur baca Al-Quran tentang salahnya. Wa misluhu ala suratil fardhi, dan sama seperti gambaran sholat fardu apa? Kalau adati
sholat yang diulang. Apa sholat-sholat yang diulang? Seperti kita bahas kayaknya sebelum kita Ramadan. Sholat yang diulang itu kita sholat yang dalam perjalanan, gak ada air, gak ada apa, tentu gak ada. Kita sholat di hormati waktu, sholat kadang menghormati waktu. Wudhu gak punya, air gak ada, waktunya sudah mepet. Cari air, habis waktunya sholat aja kita ada. Sholat zuhur, sholatnya sholat sunat dan suri, arba'atin, musafir dan bidati, ada lillahi ta'ala. Sholat menghormati waktu. Jadi kecelakaan meninggal dunia gugur kewajiban kita. Walaupun sholat nggak pakai wudhu, namanya darurat, gitu. Bukan cuma dari sini kita ke kecamatan Pondok darurat, bukan. Betul darurat, nggak ada air, nggak ada kayaknya nggak bisa. Namanya sholat menghormati waktu. Habis waktunya sampai kita di rumah sholat lagi, namanya ada mengulang sholat. Cuma foto jatuhnya. Beda sama kita tidur, namanya di luar kesengajaan itu mas. Tidur kita misalnya maghrib, tidur maghrib nih, bangun subuh setengah 6, bisa kan lewat. Itu foto itu mah jatuhnya. Kenapa? Tidurnya tidur kepuk, nggak dengar suara apa. Ya. Namanya kalau tetap kita wajib sholat isya tuh. Jangan nggak ngutangin, bukan masalah ngutangin atau enggak. Ini kan kelalaian kita. Kita kadang-kadang sholat udah lewat, udah nggak masalah. Kalau malaikatnya tetap orang nggak tahu, udah ada catatannya, jangan salah. Mayamtazu min qawli illa ladaihi raqiibun atid. Tidak ada yang kita ucapkan, kelakuan kita semuanya dicatat sama malaikat raqib dan atid. Yang dipikir dari artinya mereka lupa lagi koleng. Lagi nyantet pagi mau bisa nyala ada tetap ada catatannya. Kalau ada jadi sampai juga sholat wajib yang diulang tetap wajib berdiri. Sholat wajib fardu kita wajib berdiri ala wajib. Tapi kalau nggak mampu nanti ada kita amal ajizu anil qiyami, adapun yang sulit anil qiyam dari berdiri fayajibu alaihi al-qulubu kaifa syaa. Yang kagak mampu berdiri, kakinya sudah asemuran, berdiri kelamaan jatuh. Wajib duduk kaifa yasha, duduknya terserah. Kaifa yasha, pakai kursi silakan. Ada yang sholat bawa kursi kan? Ini juga disiapkan kalau ada kursinya atau di dalam. Jadi sholat sambil duduk. Duduknya biasanya kalau yang mampu duduk seperti duduk tawarruk, duduk yang kita duduk seperti duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud duduknya lebih bagus seperti itu. Tapi nggak bisa juga begitu, terserah duduknya, yang penting duduk. Dianjurkan duduknya ketika seperti itu di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal. Fa'ilah akhir kalau mampu juga duduk nggak bisa juga. Wajaba alaihi al-ihtijamu ala jambi. Wajib atasnya tidur miring ala jambi, di atas lambungnya ini. Jadi menghadap ke kiblat, miringnya miring kanan. Miringnya ke arah sana atau miringnya menghadap ke kiblat. Wa yastaqbilul qiblata bi maqdami badanihi wujuban. Menghadap kiblat dengan sebagian depannya semuanya menghadap kiblat, miringnya ke kiblat. Jadi miring kiblat sebelah kanan, bukan sebelah sini, bukan ke kiri. Jadi kepalanya sebelah sana itu miringnya. Dia yang benar-benar duduk udah nggak bisa, tetap masih wajib sholat. Wajibu alaihi rafu rasihi qalilan bisyai'in yatawajjahu ila qiblati. Berbaring nggak bisa juga tidur miring. Wajib alaihi istiqamah, miring juga nggak bisa. Istiqamah berbalik, telentang begini, kepalanya lebih tinggi, tarik bantal, biar tetap mukanya menghadap kiblat.
Wajibu alaihi rafu ra'sihi qalilan, mengangkat kepalanya sedikit, bisyaki diganjel dengan apa aja. Ya tawajjah ila qiblati, yang menghadapkan wajahnya ke kiblat. Fa in ta'azzara tawajjuh bihi wajib alaihi an yatawajjah bi ahmasihi wa yu'addi bi ra'sihi ruku'a wa sujudah. Enggak bisa juga tetap salatnya dalam keadaan tiduran, terserah tidurnya mau bagaimana aja kan, gitu. Gimana cara rukunya? Ya digerakkan aja sedikit kepalanya. Kalau masih kepala bisa digerakkan. Tapi kalau kita masih duduk, nah biasanya rukunya lebih tinggi, pas sujud biasa sujudnya. Sujudnya nggak biasa, lebih rendah aja. Tapi seperti itu kita diajari karena sholat itu wajib. Wajib al sujud dalam akhwatu mina ruku, dan sujudnya lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau rukunya misalnya cuma begini, sujudnya lebih rendah lagi. Fa'in ajaza anzali, kalau yang begitu yang tadi kita sebutin itu, diri nggak mampu, duduk juga nggak mampu, berbaring yang kiri ke kanan nggak mampu, celentang juga ada susah misalnya tuh. Fa'in ajaza alaika ajra ala salati ala qalbihi wujuban, salat dengan hatinya, salat pakai hatinya, salat karena mesin-mesinnya mau ditanya, bang, bukan yang bukan ya, bang, ya, gimana rasanya mah? Kita ingat itu salat tuh, kita tuntut itu kewajiban kita mau salat nggak? Kan ada juga kan, kalau yang udah koma nggak nyambung kan, udah nggak nyambung mau udah nggak wajib, kita tanya dia aja, tuh, nggak ada respon sama sekali. Fil wajib wujuban fil wajib wa nadman fil mandubi wa kadzalika wa kadzalika yara al aqwala in taqala lisanu, dan begitu juga wajib kalau lidahnya masih mampu untuk mengucap Allah Akbar, walaupun sambil tiduran kita nggak bisa bergerak sama sekali, silakan lisannya masih mampu dengan lisan. Bi'anyan nasala nafsahu mukabbiran wa qa'iman wa ruku'an wa hakadha wa la i'adata alaihi. Gak mulai tuh sholat sambil duduk, sambil tiduran, berbaring dengan hati. Sehat lagi baru. Ya, udah sakit misalnya bulan total sehat lagi. Dia udah sholat semuanya tuh. Sholat dengan hati juga udah. Dengan izin Allah sehat lagi. Enggak mulai. Tuh, wala i'adata alaihi, dan gak mulai. Wala tasqutu sholatu anhu madam aqluhu sabitati. Ini penting. Wala tasqutu sholatu, dan tidak gugur kewajiban sholat anhu dari orang madam aqluhu sabitan, selagi akalnya ini masih ada. Ditanya masih nyambung. Akalnya masih berfungsi. Kalau udah gak berfungsi ya udah nggak wajib sholat. Yang udah betul-betul koma ditanya nggak nyambung kan, udah nggak wajib sholat. Banyak orang yang berbulan-bulan koma kan dalam mengapain, ditanya nggak nyambung, diam aja. Masih ada napasnya, masih ada. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, lagi sholat, sujud ke bangun-bangun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir kan, atau lagi baca yasin, mimpi yasin, atau kelentang, meninggal dunia, susah tuh. Apa namanya? Husnul khotimah ini susah. Gitu. Jadi tergantung perbuatan kita. Jangan orang tiba-tiba berbangun mabuk, bang nongkrong, tiba-tiba husnul khotimah lagi ngaji jauh gitu. Jadi masih wajib selama nyawa kita masih ada dan akal kita masih berfungsi. Makanya yang gak wajib sholat itu pertama anak kecil, anisobi hatta yakila, wa anil majnuni hatta yakila, orang gila sampai dia sembuh lagi, orang tidur sampai dia bangun, Maka orang tidur gak wajib sholat, bangun manusia yang tadi saya bilang pondok langsung sholat, gitu.
Subuh kesiangan bangun jam 8, tetap kotor bangun langsung. Jangan tunggu ngopi dulu. Ngopi dulu. Jangan mati belum mati. Ngopi kan rokok kan baru sholat subuh. Nah ini ngeremehin salat. Maksud saya nih, walaupun kita setelah apapun, misalnya malam begadang, bangun itu bangun langsung itu. Sholat kita 2 rakaat, sholat fardu subuh rakaat ini qada anjilaina. Jadi yang mengqada sholat subuh 2 rakaat wajib Allah Subhanahu wa taala. Habis kewajiban kita. Beda sama kita. Udah makan lah, enggak ada urusan, udah kelewat. Ini. Menganggap remeh sholat, padahal kita masih sehat, tidur nyenyak, jalan masih gagah. Ada ayat Al-Quran yang mengajarkan kita orang meninggal pengen hidup lagi hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbil ji'un. Ketika kematian sudah datang sama kita, ngomong kita dalam kuburan, kan ngomong dalam kuburan berarti kita sadar. Kata siapa di Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga sampai kematian itu menghampiri seseorang di antara kalian, ngomongnya orang yang sudah mati dalam kubur ngomong, qala rabbil ji'un, ya Allah balikin saya, rabbil ji'un balikin saya, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, saya pasti akan melakukan sekeras apapun amal-amalan soleh yang pernah saya tinggalkan. Taraktu fima taraktu, yang waktu hidup saya tinggalin, sholat segan, ngaji segan. Ngomong ngomongnya udah dalam kuburan. Ada lanjutannya, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omongan belaka, udah gak dengerin, gak efek apa-apa. Kita malaikat kemarin ngapain aja? Itu kita sama mereka. Dulu juga sebarang itu juruhan malaikat mendem ya. Mendem ya langsung. Ya Allah. Berarti kan di kuburan apa? Hidup. Jangan dipikir kuburan kita udah gak ada sama sekali urusan kan? Ini orang yang meninggal dunia ngomong, qala rabbil ji'un, kembalikan kami ya Allah, kembalikan saya ya Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumil qiyamah. Maka disebut alam barzakh kuburan ini. Karena bukan hari kiamat. Wa min waraihi, dan di belakangnya maksudnya dia sendiri yang wa min waraihi barzakhun. Barzakh ini artinya apa ya? Pembatas. Barzakh, alam barzakh, alam pembatas. Barzakhun ila yaumil qiyamah, dinding. Jadi dia terbatasi oleh kuburan. Kalau disisa terus-terusan di situ. Tapi kalau memang amalnya soleh, seperti orang yang tidur, tahu bangun hari kiamat, nggak terasa kita tidur. Kayak kita tidur lagi senang-senang yang tidur maghrib, bangun subuh, kan teman-teman enak itu, cepat banget. Ya Allah, udah subuh, tahu kenapa? Tidurnya enak, tidurnya nyaman. Sama di kuburan, analoginya gitu, biasanya. Ada 10 menit lagi. Wa kama yasrutul qiyamu bil adli hasi yasrutul qiyamu bil adli syari. Jadi itu salat masih. Wa min suri Allah tamakkana mudawatu illa qa'idan al mustaqiyan fa yusalli kadzalika bila ada. Misalnya ini ada orang Allah tamakkana mudawatu illa qa'idan, salat ini kalau diri kelamaan enggak kuat. Pertama mampu berdiri. Pas rakaat kedua duduk, nggak maksain juga bisa. Duduk silahkan, boleh. Allah tamak karena mudawarah itu nggak mungkin nih. Rakaat kedua diri misalnya, kalau diri bisa jatuh gitu. Illa faidan kecuali duduk awustanya atau berbalik. Fayusalli kadzalika bila ada. Boleh sholat begitu, setengah berdiri, setengah duduk. Bila yang ada tanpa pulang. Wa ma law khafa sukutu law sholat qa'iman, apalagi kalau khawatir jatuh kalau sholat sambil berdiri. Wa ma law sholat jama'atan ajaza anil qiyami wa la ya'juzu anhu munfaridan fa yusalli jama'atan qa'idan bila i'adah wa in kana al-infiradu afdal. Ini juga wama lau sholat jama'atan, kalau ada yang orang sholat jamaah anjaza yang berdirinya susah nih,
Wala ya'lamu munfaridan, tapi kalau sholat sendiri enggak jamaah, dia kuat berdiri. Fayusolli jama'atan qa'idan bila ada sholat berjamaah silakan, tapi sambil duduk boleh. Wa in kana al-infiradu afdal, tapi sholat munfarid lebih afdal dikatakan di sini. Kenapa? Memang utamanya sholat sambil berdiri. Kan jamaah kita beda sama sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah mungkin imamnya bacanya lama, rakaat pertama dibaca surat yang panjang, yang kedua ini kan nggak kuat nahan diri, duduk sholat boleh silakan. Sholat sambil duduk. Dengan berjamaah walaupun kalau sholat di rumah nih kuat sambil berdiri. Karena sholat sendiri biasanya kita baca ya sholat yang pendek, misalnya paling kuliah sama kurhu, kuliahnya kafirun. Yang kedua, baca surat Al-Ikhlas, kalau enggak kita apain kan? Yang kedua, kalau tujuan kita cepat banget. Hanya tetap kita sholat, yang pertama sholat berjamaah. Jadi nggak boleh tak ulang sholatnya. Kalau jamaah dia nggak kuat berdiri, tapi kalau sholat sendiri kuat berdiri. Afdolnya nih, wa inka al-infiradu afdol, tapi sholat sendiri lebih utama sebetulnya. Kenapa? Sholatnya normal. Dari katakan seperti orang sholat yang sedang sakit, sedang kusuk. Wa kharaja bi qawlihi, dan keluar fil fardhi, dan keluar nih pengecualian. Afa an-nafalu sholat sunnah. Fa inna qiyama fihi mandubun, karena sesungguhnya berdiri pada sholat sunnah mandubun sunnah. Berdiri pada sholat sunnah itu sunnah. La wajibun kada wajib. Sama mau badiah mau qobliyah. Isya misalnya, kalau kita mau nyoba misalnya Isya nanti ada qobliyah ada badiahnya nih. Sholat sambil duduk silakan boleh kan. Tuh. Enggak wajib. Karena kalau wajib apa namanya, kalau dia resep betul karena sujud, nggak apa silakan sholat sunnah sambil duduk. Daripada kita ninggalin nggak sama sekali, berarti nggak sholat sunnah. Duduk boleh silakan. La wajib nggak wajib. Bayar itu semata boleh, walau dia berdiri, walaupun dia mampu berdiri. Memang ini hitungan pahala berdiri lebih besar daripada duduk. Ada hitungannya. Daripada nggak sholat sama sekali karena sudah karena males. Langsung aja 14 di sholat isya sama 14 keluar kan, itu malah nggak dapat pahala sama sekali. Al-qudu wal idja'u fi wala istiqa'u lil qadir walau lil qadir al-qudu wal idja'u fi wa yaqutul muttaji'u lil qadir itu wasujud, dan juga boleh bahkan kalau misalnya dia mau berbaring juga silakan. Karena nggak wajib berdiri dalam sholat sunnah. Witir 1 rakaat, kita udah rutin belum misalnya? Rutin witir sebelum tidur 1 rakaat boleh. Daripada nggak sama sekali, witir itu kan yang Nabi nggak pernah tinggalin. Sebelum tidur 3, 5. Kita 3 berat rasanya 1 aja. Sholat sunnah atau witir rakaat nilai ke atas sambil duduk. Tuh, udah yang paling sikap duduk lagi. Boleh. Istri kita nanya, sholat duduk Pak masih sehat, nggak apa-apa. Tadi belum ngaji. Videonya berapa rakaat 1 rakaat. Kita ambil yang singkat-singkat aja, yang simpel tuh. Kenapa? Kalau berat kita susah berjaya, yang ringan kita ambil. Siapa tahu kalau kata guru kita makan 1, kita bosan dia tambahin 3. Tuh, bukan bosan terus ngasih, bukan bosan tapi bertambah. Sholat witir sebelum tidur Tuhan juga misalnya kan. Kalau baca Quran balik tidur. Ya. Boleh. Tiduran boleh. Ada kiblat biasanya kalau duduk lagi kayak ini silakan. Tapi ada baca Quran, ada baca Quran. Ada kiblat. Baca Quran mulai kan. Sholat aja boleh, cuma ada adab-adabnya, duduk menghadap kiblat, bersuci, ke salah satu ada baca Quran. Belum silakan Quran capek. Duduk pegel misalnya. Jadi terus kita sholat dalam kondisi apapun. Gitu. Karena sholat yang pertama kali
kita ditanya pada hari kiamat. Kalau sholat kita bagus, amalan yang lain bagus. Sholat kita buruk, yang lain buruk semuanya. Kalau kita ibaratkan sholat ini angka 1, yang lain mau semuanya. Awal ma yuhasabu bihi amru yaumil qiyamah as-shalah. Awal pertama kali ditanya pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, walaupun buruk, tapi kan menurut hukum fikih kita buruknya dapat pahala, dapat manfaat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, yang lain amalannya bagus. Tapi kalau sholatnya buruk, yang lain gak dianggap. 1 sholat, zakat 0, misalnya kan jadi 10. Tambah lagi kita baca Quran 10, 0 jadi 100. Tambah lagi misalnya kita amalan-amalan 0, terus nolnya makin banyak. Tapi kalau satunya enggak, 0 berapapun enggak bakalan manfaat, enggak punya nilai. Kenapa sholatnya tidak dikerjakan? 0 banyak banget. Cukup untuk malam hari ini badalan kita ngaji 1 rukun aja yang biar gampang ingatnya. Jadi rukun sholat yang ketiga yaitu berdiri bagi sholat wajib. Kalau sholatnya sholat sunnah berdiri tidak wajib. Mau sambil duduk silakan. Mau kenapa orang hukumnya ada? Kita kan menjalankan hukum sunnah untuk silakan. Semua pahalanya sudah sebesar sholat sambil berdiri. Itu untuk sholat sambil duduk sehat-sehat. Tidak tahu punya lagi tidak ngaji. Kalau yang tahu mah nggak apa-apa mau sholat sunnah. Guru saya tuh bilang sehat banget. Ya mau sholat apa namanya sholat qobliyah duduk. Kasih pikir ya. Tadi saya belum ngaji. Kalau sehat mudah-mudahan manfaatnya kita ngaji pada malam hari ini, ngaji fikih terutama fikih ibadah kita, benerin sholat kita bareng-bareng termasuk saya. Dan juga kita istiqomah mengikuti pengajian setiap malam Ahad. Sedikit cuma dari maghrib ke isya. Al-Fatihah.